Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak Ibu jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, insyaallah kajian sehat. Pada kesempatan ini kita akan sharing bagaimana pikiran kita tuh bisa menjadi tajam. Amalan apa saja yang harus kita lakukan yang bisa pikiran kita menjadi tajam, bisa mencerdaskan juga. Subhanallah. Salah satu organ yang paling penting dalam tubuh manusia ialah otak. Setuju Bu ya, Pak? Nah, ini otak harus dijaga nih. Saking pentingnya otak bagi manusia, ia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembeda manusia dengan hewan, karena manusia itu punya akal, yakni dengan memberikan akal pada otak manusia. Otak juga menjadi sumber segala pengetahuan, Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, yang ada pada diri manusia. Tanpa organ yang satu ini otak nih, manusia tidak akan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari alam semesta. Sayangnya nih, jadi kita tuh tidak semua manusia memiliki otak yang cerdas. Mohon maaf, mohon izin. Jangankan untuk berpikir berat, hanya sekedar fokus dalam persoalan sederhana saja nih, ya tidak bisa. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu saudaraku jemaah yang dirahmati Allah. Ajaran Islam yang diturunkan itu untuk menjawab segala persoalan yang dihadapi oleh manusia, termasuk bagaimana agar kita mendapatkan otak yang cerdas dan tajam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini ada 4 amalan yang dalam Islam itu kita bisa meningkatkan kinerja otak kita. 4 amalan ini mudah-mudahan salah satu ikhtiar kita dalam meningkatkan ketajaman otak kita, mencerdaskan otak kita. Karena kalau udah cerdas, udah tajam nih otak, kita bisa menghafal dan bisa mempelajari ilmu-ilmu. Betul, Bapak Ibu saudaraku jemaah yang dirahmati Allah. Oke, yang pertama, kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, ini sebenarnya panjang deh ayatnya ini, tapi kita potong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa yu'allikumullaha wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya itu, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dalam surah tersebut terdapat rahasia nih, bagaimana Allah akan memberikan pengetahuan kepada kita, kekuatan ingatan, dan mudah dalam belajar pada manusia yang meningkatkan ketakwaannya. Subhanallah. Jadi ketakwaan sendiri kita tuh dimaknai sebagai perbuatan menjalankan perintah Allah dari Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu definisi takwa. Yang kedua, untuk mempertajam otak kita, untuk mencerdaskan otak kita itu memperbanyak puasa. Selain nanti puasa Ramadan tuh puasa wajib, itu kan masih ada puasa sunnah ya, Senin Kemis, itu kan puasa Nabi Daud, dan puasa bulan-bulan yang dianjurkan. Subhanallah. Jadi memperbanyak puasa di
di sini ada dari sebuah penelitian mengenai keterkaitan puasa dengan kecerdasan otak. Hasilnya ini sangat luar biasa, Bapak Ibu, saudaraku jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ketika kita berpuasa, itu ada semacam gelombang halus yang terjadi pada otak manusia, sehingga membuat otak terasa lebih nyaman dan relaksasi dan meningkatkan kualitas tidur kita pun menjadi nyaman, enak, tenang gitu kan. Nah itu, jadi ketika kita dalam keadaan tenang, relaksasi, nyaman, nah otak kita tuh akan maksimal seperti itu. Menariknya, jadi sebelum para ilmuwan membahas hubungan puasa dan kecerdasan pada manusia itu, ternyata subhanallahnya itu baginda Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari itu sudah menjelaskannya melalui sebuah hadis. Ini kalau nggak salah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sabda Nabi Muhammad SAW itu, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan beramal untuk sesudah matinya, dan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya namun berharap pada Allah. Seperti itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi juz 4 nomor hadis 2577 kalau nggak salah, mudah-mudahan benar ya. Jadi dalam hadis tersebut baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan akan ciri orang yang cerdas, yakni yang mampu menahan nafsunya. Sedangkan salah satu tujuan dari puasa sendiri ialah untuk menawan hawa nafsu. Subhanallah. Yang ketiga itu membaca Al-Quran. Ternyata nih Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata lantunan ayat suci Al-Quran itu dapat mempengaruhi hubungan pada tubuh kita. Jadi hasilnya itu ada sebuah perubahan di mana kondisi depresi ini, kalau kita depresi, kecemasan, kesedihan, emosional, ketika kita alami, ketika kita mendengarkan ayat suci Al-Quran, itu akan terasa ringan tuh otak kita tuh. Subhanallah. Tadi sama dengan puasa. Ini secara zahir kita membaca lantunan suci Al-Quran, nah itu hasilnya. Subhanallah. Jadi kesimpulannya, jika kita tidak memahami bahasa Al-Quran namun mendengarkannya, itu mempengaruhi kondisi kejiwaan kita. Subhanallah. Dan dapat, yang paling penting itu yang dapat meningkatkan konsentrasi dan ketelitian. Subhanallah. Jadi hal ini sesuai dengan kandungan surah Al-A'raf ayat 204, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, simaklah dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat kasih sayang Allah. Quran surah Al-A'raf ayat 204. Ini yang terakhir, cara untuk mempertajam otak, mencerdaskan otak, yaitu memperpanjang waktu sujud, di mana adanya itu dalam sholat. Jadi saat kita dalam kondisi bersujud, aliran darah akan mengalir ke otak. Jadi lebih sempurna tuh aliran darahnya tuh. Jadi hal ini membuat otak akan mendapatkan pasokan zat-zat yang baik yang terkandung dalam darah kita. Selain itu, sujud secara khusyuk mampu meningkatkan sinopsis, pembaruan sel-sel tuh Bapak Ibu, saudaraku jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi pembaruan sel-sel saraf yang bisa membuat otak merasa bahagia dan tenang. Subhanallah. Jadi subhanallah, itulah 4 amalan yang bisa kita lakukan sebagai ikhtiar kita untuk meningkatkan kinerja otak kita, untuk mencerdaskan dan meningkatkan ketajaman.